Assalamualaikum, selamat jumpa kembali bersama saya di Acep Edong Tutorial. Alhamdulillah guys, pada video kali ini ada user bawa HP Infinix guys. Ini kasusnya kena air dalam keadaan handphone ketika saat dinyalakan itu kata si usernya blank hitam ya. Ini ada HP Infinix Hot 8 kasus kena air. Oke, seperti biasa kita cabut dulu bagian SIM tray-nya. Kemudian kita buka casing. Ya sederhana saja karena ini bahannya dari plastik, jadi saya bukanya pakai ujung jari seperti biasa. Kemudian kita buka dulu di bagian tutup motherboardnya atau tutup bagian mesin yang atas ini. Jadi bila kalian punya handphone kemudian kena air atau kena air hujan semacam air apa aja ya, kemudian handphonenya tiba-tiba nyala kemudian mati lagi, usahakan itu langsung bawa ke tempat servis handphone ya, jangan dibawa ke tukang servis kursi. Jadi kita akan buka dulu bagian casing atau bagian tutup mesinnya, nah supaya bisa kelihatan bagian manakah posisi yang kena airnya. Kemudian di bagian komponen yang lainnya kita ada yang kena air, itu bisa berakibat korosi di bagian mesin. Oke, kemudian saya angkat dulu nih bagian mesinnya. Supaya apa? Supaya ketika saat dibuka itu kita keringkan dulu. Kalau misalkan di sini bisa kita lihat tuh ada bekas airnya. Kemudian kita akan copot dulu di bagian komponen atau konektor casan yang di bawah ya. Kita buka dulu. Jadi meskipun punya handphone kalian itu harganya terlalu ya yang cukup-cukup saja, itu kita buka kemudian ketika keringkan. Nah kalau tidak dibuka itu otomatis air yang di dalam mesin HP atau di dalam handphonenya itu belum tentu kering ya, kalau belum dibongkar. Nah setelah itu saya akan kasih cleaner atau cairan anti karat, bisa pakai kayu minyak telon bisa juga. Jadi saya pakai anti karat cleaner ya, yang biasa dipakai di bengkel motor. Jadi saya gunakan di mesin handphone. Kemudian saya gosok-gosok semuanya sampai merata. Kalau ada yang korosi lagi kita semprot lagi. Jadi semuanya ya yang sudah kita lihat itu bagian mesin ada yang korosi, kita semprot cleaner atau anti karat, kemudian kita gosok. Oke, gini kita di bagian soket kameranya kita bersihkan juga ya. Masih ada bekas kena airnya. Nah kemudian di bagian LCD nih, si LCD-nya juga saya akan bersihkan karena LCD-nya sebahagian si lemnya sudah tidak ada. Sebahagian dari mana? Nah kemudian ini di bagian soket LCD ya, ini kita kasih juga pelumas. Kemudian kita gosok-gosok. Kalau misalkan si LCD-nya yang kena air, biasanya kan kalau handphone kena air awal yang pasti kena itu di bagian LCD ya, atau bagian konektor atau soket LCD. Nah kemudian saya akan kasih
apa ini, plastik seperti, jadi supaya penahan konektor atau komponen lain supaya tidak koslet. Jadi saya kasih lakban yang anti panas itu ya, itu pita perekat anti panas. Kemudian kita pasang lagi si konektor kamera. Jangan lupa juga nih di bagian atas kameranya, bukan bagian atas, di bagian soket komponen atau bagian konektor kita kasih cairan dulu sedikit saja, jangan terlalu banyak, karena itu cairan anti karet itu kalau bisa kena lensa kamera, si kameranya bisa blur ya atau kurang jelas. Oke, kemudian kita pasang kembali si bagian soket LCD, kemudian soket konektor, dan yang terakhir nih soket baterai ya. Oke, kita kasih lagi pelumas ya. Kemudian saya akan baut dulu di bagian motherboardnya atau bagian mesin. Kemudian saya akan nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah nyala nih. Oke, nih lem-lemnya karena bekas kena air jadi copot sendiri. Oke, sudah normal. Nah, di bagian LCD itu ada semacam gelembung-gelembung kayak awan. Nah, di bagian penjurunya juga ada warna hitamnya, karena ini kata si usernya sudah pernah dicongkel ya, pas kena air kemudian diangkat handphonenya lalu dicongkel kata si usernya. Nah, kemudian saya pasang kembali si kameranya. Kemudian bagian mesin kita lanjut pasang baut. Oke, setelah kasih baut kemudian nih bagian sidik jarinya jangan sampai ketinggalan ya. Oke, sudah normal tuh, bisa kita lihat ada gelembung-gelembung airnya ya, seperti awan di pagi hari. Nah, jadi supaya lebih rapi juga, ini karena kata si usernya tidak mau diganti LCD, biarkan yang LCD orinya yang saya pakai, karena ini masih layak dipakai ya kata si usernya. Kita kasih lem ya, kita kasih lem semuanya. Nah, dan di bagian atas mohon perhatikan, di bagian atas atau di bagian samping kanan kiri kamera itu ada semacam lampu indikator pengisian baterai. Kemudian itu ada lampu via inframerah atau lampu cahaya, indikator cahaya. Oke guys, begitulah cara mengatasi handphone Redmi Infinix Hot 8 kasus kena air. Oke, semoga bermanfaat video tutorial dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di video tutorial berikutnya.